Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Potensi Aktivitas Antibakteri Tanaman Famili Oxalidaceae terhadap Bakteri Staphylococcus aureus Review Journal. Disusun oleh saya sendiri, Meliani Vera Nurhasanah dengan NIM 184848078, Program Studi D3 Farmasi, Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia, Yogyakarta. Pada seminar proposal saya akan memaparkan 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka, dan yang ketiga, bab 3 metodologi penelitian. Masuk ke bab 1 pendahuluan latar belakang. Infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme. Bakteri Staphylococcus aureus merupakan salah satu flora normal pada kulit manusia yang bersifat patogen terhadap kekebalan atau imunitas yang rendah dan rentan terhadap mikroorganisme. Staphylococcus aureus pada saat ini menjadi penyebab permasalahan kesehatan yang sangat penting dikarenakan berbagai macam jenis antibiotik yang mengalami peningkatan resisten terhadap bakteri. Menurut Halim 2018, tanaman Oxalidaceae merupakan tumbuhan suku belimbing-belimbingan. Berasal dari kata oxis dari bahasa Yunani yang berarti asam. Yang merupakan tanaman famili Oxalidaceae yaitu belimbing manis, belimbing uluh, dan semanggi gunung atau calincing. Menurut penelitian Shaw dan Tin 2017, Zakaria et al. 2007, Lucia dan Aldolf 2019, Diah et al. 2017, Ayu 2020, dan Raghavendra et al. 2006, masing-masing tanaman memiliki kandungan zat aktif yang berbeda yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Senyawa yang terkandung dalam tanaman famili Oxalidaceae diantaranya adalah flavonoid, saponin, alkaloid, tanin, polifenol, dan asam oksalat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah tanaman famili Oxalidaceae memiliki potensi terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Yang kedua, senyawa apa yang terkandung dalam tanaman famili Oxalidaceae yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus? Yang ketiga, apakah jenis tanaman yang memiliki potensi paling tinggi terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, mengetahui potensi aktivitas antibakteri tanaman famili Oxalidaceae yang digunakan sebagai obat alami terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Untuk tujuan khususnya, dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mengetahui tanaman famili Oxalidaceae yang memiliki potensi terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Yang kedua, untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam tanaman famili Oxalidaceae yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis tanaman dari famili Oxalidaceae yang memiliki potensi paling tinggi terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat untuk masyarakat dapat memanfaatkan tanaman belimbing manis, belimbing uluh, dan semanggi gunung untuk dijadikan sebagai tanaman obat alami. Yang kedua, manfaat untuk ilmu pengetahuan. Dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan perkembangan ilmu kesehatan dalam pemeriksaan uji antibakteri atau mikroba. Yang ketiga, manfaat untuk peneliti. Mengetahui potensi aktivitas antibakteri dari tanaman belimbing manis, belimbing uluh, dan semanggi gunung terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Di sini saya membahas famili Oxalidaceae
dan bakteri Staphylococcus aureus. Yang pertama, famili Oxalidaceae. Di sini saya menjelaskan tentang klasifikasi, morfologi, kandungan, dan manfaat dari tanaman belimbing wuluh, belimbing manis, dan tanaman semanggi gunung. Yang kedua, untuk bakteri Staphylococcus aureus, saya menjelaskan tentang klasifikasi dan morfologi. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Kerangka teori ini dari jurnal penelitian mencari tanaman famili Oxalidaceae. Yang termasuk dalam famili Oxalidaceae yaitu belimbing manis, belimbing wuluh, dan semanggi gunung. Untuk belimbing manis, memiliki kandungan senyawa flavonoid, saponin, dan alkaloid. Untuk belimbing wuluh, memiliki kandungan senyawa tanin, flavonoid, dan saponin. Untuk semanggi gunung, memiliki kandungan senyawa flavonoid, saponin, polifel, tanin, dan asam oksalat. Ketiga senyawa tersebut dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Untuk jenis dan rancangan penelitian ini dilakukan dengan cara naratif literatur review dengan mencari jurnal penelitian. Lalu yang kedua, strategi pencarian literatur dibagi menjadi dua, yaitu database pencarian dan kata kunci. Database pencarian yang digunakan yaitu Google Scholar, ScienceDirect, ResearchGate, dan Google Book. Untuk kata kunci yang digunakan yaitu Avera carambola activity antibakterial, belimbing wuluh sebagai antibakteri, dan daun semanggi gunung sebagai antibakteri. Selanjutnya yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk population atau problem, inklusinya yaitu jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan judul topik. Untuk intervention, inklusinya melakukan penelitian terhadap tanaman famili Oxalidaceae. Untuk comparison-nya, yaitu kalau inklusi, adanya kontrol pembanding pada data pengamatan. Untuk kriteria eksklusinya, ada kontrol pembanding tetapi tidak relevan. Untuk outcome-nya, inklusinya yaitu bagian tanaman yang digunakan, seperti daun, akar, dan batang. Untuk studi desain, untuk kriteria inklusinya menggunakan eksperimental, lalu untuk kriteria eksklusinya menggunakan literatur review. Untuk tahun terbitnya, kriteria inklusi menggunakan jurnal yang terbit setelah tahun 2010. Untuk eksklusinya, duplikasi artikel dalam jurnal yang berbeda dari tahun terbit setelah tahun 2010. Untuk bahasanya, kriteria inklusi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu seleksi studi. Dari jurnal hasil pencarian melalui database, jurnal yang saya temukan yaitu 30 jurnal. Dari 30 jurnal, diseleksi kembali, terdapat 20 jurnal yang sesuai dengan topik penelitian, dan 10 jurnal tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Lalu untuk 20 jurnal diseleksi kembali menjadi 10 jurnal dengan tema yang sesuai dengan topik judul. Untuk jadwal penelitian, untuk proses pengumpulan jurnal dilakukan pada bulan November dan Desember. Untuk studi pustaka dilakukan pada bulan November, lalu untuk analisis jurnal dilakukan pada bulan Desember dan Januari. Untuk menyusun laporan akhir dilakukan pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.